Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat dan iradatnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan semoga kita semua dapat syafatul udma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya di sini akan berpidato tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat, merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala Besar oleh Muhammad Safroddin, orang-orang yang beriman terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kedua orang yang sedang atau muktasidun, dan yang ketiga orang yang menganiaya dirinya sendiri atau dzalimun li nafsihi. Perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam syarah hadis Arba'in, Imam Nawawi dijelaskan, berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak menyikapinya dengan sangat bijak. Diceritakan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan sebagian ansor dengan kondisi yang sama merasa bahwa mereka untuk melakukannya dan banyak kebaikan mereka sangat terbatas karena tidak memiliki harta untuk sedekah. Mereka lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan jalan keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul ambisi dan kerinduan kaumnya itu untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu mengobati mereka dengan memperlihatkan begitu luasnya pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat amal-amal lain yang pahalanya sama dengan orang bersedekah. Setiap orang memiliki keutamaan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tertuang jelas dalam Al-Quran. Berikut dalil yang menjelaskan tentang perintah serta balasan bagi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. 1. Surat Al-Baqarah ayat 148. 2. Surat Al-Maidah ayat 48. 3. Surat Al-Hadid ayat 21. 4. Surat Al-Mutaffifin ayat 22-26.
Fastabiqul khairat dapat mendatangkan sikap istiqomah dan menumbuhkan akhlak mulia bagi setiap muslim. Sekian dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.